Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Bapak dan Ibu sahabat Namira yang dirahmati Allah, grup umroh awal Ramadan 2 Maret 2025. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam kajian pra keberangkatan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Lukman. Alhamdulillah, beliau telah hadir bersama kita. Kepada jamaah sekalian, silakan disimak hingga selesai. Dan selama berlangsung kajian, mohon untuk suara audio Zoom-nya di-mute atau dinonaktifkan. Insya Allah kajian berlangsung selama 30 menit ke depan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Abu Lukman, kami persilakan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Namira yang semoga dimuliakan oleh Allah, sungguh satu nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita adalah nikmat iman. Yang dengan nikmat iman itu kita ingin beramal soleh. Dan Allah juga berikan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat sehat, nikmat harta. Yang seandainya didasari oleh nikmat iman, maka kesehatan dan harta kita ini bisa kita gunakan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Semoga pertemuan kita di kesempatan kali ini dalam karunia Allah berupa iman, berupa sehat, dan juga berupa nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Dan semoga pertemuan kita di kesempatan hari ini juga menjadi jalan dari kemudahan dalam menunaikan ibadah umroh kita. Karena kita diingatkan fatazawwadu, berbekal. Agar kita berbekal, tentu saja dalam segala hal kita memiliki bekal. Termasuk dalam perjalanan umroh kita insya Allah di awal Ramadan kelak. Bapak dan Ibu jamaah Namira yang semoga dimuliakan oleh Allah, di kesempatan malam hari ini, saya ingin saling menasehati antara diri saya dengan Bapak Ibu semua terkait dengan persiapan kita untuk safar. Untuk menempuh perjalanan yang jauh. Kenapa? Karena safar ini diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, as-safaru kit'atum minal adab. Safar ini adalah bagian dari azab, bagian dari siksa. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Karena ketika safar, orang yang melakukan perjalanan jauh ini akan mengalami kesulitan. Tertahan dia. Dari hal apanya? Dari makannya, minumnya, dan tidurnya. فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ. Jika urusannya telah selesai, orang yang safar ini, karena safar ini bagian dari azab, maka hendaklah bersegera kembali kepada keluarganya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jamaah Namira yang semoga dirahmati oleh Allah, dalam perjalanan kita kelak menuju tanah suci, untuk menunaikan ibadah umroh, maka kita akan melakukan perjalanan jauh yang disifati dengan adab, dengan siksa. Karena senyaman apapun disiapkan kendaraan, tempat menginap sementara hotel, makan dan minumnya, maka kita akan merasakan ketika safar, makan, minum, dan istirahat kita, tidur kita akan terganggu.
Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, karena safar ini bagian dari adab yang menyebabkan tertahannya seseorang sehingga ia sulit untuk makan, minum, dan tidur. Sedangkan orang kalau kekurangan makan, tidak nyaman minum, bahkan kurang istirahat atau terganggu istirahatnya, maka dia akan mudah emosi. Maka dia akan merasakan adab. Karena itu diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita mempersiapkan ketika safar. Dan hendaknya ketika kita telah selesai safar, segera kembali kepada keluarga, kepada kehidupan sebelum kita melakukan safar. Pengalaman kita untuk menunaikan ibadah umrah, ketika kita naik pesawat, tentu saja tidur kita akan terganggu. Senyaman-nyamannya tidur di pesawat, maka tidak akan senyaman tidur di rumah. Juga makanan yang dihidangkan, seenak-enaknya makanan dan minuman, mungkin lebih mahal, mungkin lebih bervariasi, tetapi lebih nyaman makan dan minum ini ketika kita di rumah. Jadi tetap kita akan merasakan kesulitan dalam safar ini. Dan seyogianya kita mempersiapkan diri secara mental agar kita siap untuk bersafar. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, itu hakikat dari safar. Yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar mengingatkan kita untuk bersiap menghadapi ujian dalam safar. Berupa terganggunya hal yang pokok bagi kita, makan, minum, dan istirahat kita, tidur kita. Maka kekuatan iman dan amal akan membuat kesulitan itu menjadi lebih ringan. Akan membuat kita lebih kuat menghadapi kesulitan dalam safar. Karena safar kita adalah safar untuk ibadah. Memenuhi panggilan Allah. Menunaikan ibadah yang istimewa. Apalagi di bulan Ramadan. Maka seyogianya kita menyiapkan diri kita, iman dan amal kita agar kita siap menghadapi safar yang merupakan bagian dari adab. Kemudian ada juga hakikat safar yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, safar ini maknanya disebut as-safaru atau safron karena dia membuka perihal akhlak seseorang. Karena kita akan mengetahui jati diri seseorang, di antaranya kalau kita sudah pernah bersafar dengannya. Karena safar tadi membuat seseorang mengalami kesulitan dalam makan, minum, dalam istirahatnya. Sehingga ketika safar, dia akan menunjukkan kepribadian yang sebenarnya. Kalau ketika tidak safar, dia bisa bermain peran. Dia bisa menunjukkan kepribadian yang bukan kepribadian yang sebenarnya. Tapi ketika safar, perjalanan jauh, dalam kelelahan, kurang tidur, makan dan minum yang tidak seperti biasanya, maka akan muncul akhlak aslinya. Makanya kata beliau, ketika dalam safar itulah engkau akan mengetahui akhlak, perangai, dan watak kita. Dan watak teman-teman perjalanan kita. Karena itu, hakikat safar ini adalah latihan kita untuk mengendalikan diri dalam keadaan yang sebenarnya. Ketika kita
sulit untuk memainkan peran atau berkepribadian yang lain dari yang biasa kita lakukan sehari-hari. Karena itu orang yang ketika bersafar bisa menunjukkan kepribadian yang baik, kesabaran, akhlak yang mulia, maka di luar safar dia akan lebih bisa untuk mempraktekkan akhlak yang mulia tersebut. Karena itu ini adalah latihan, apalagi perjalanan kita, perjalanan ibadah, perjalanan umroh, untuk mendekatkan diri pada Allah, memenuhi panggilan Allah, maka ketika kita bisa menunjukkan akhlak yang mulia di saat safar, maka ini akan melatih kita sehingga kita mempunyai akhlak yang lebih baik ketika kita pulang dari safar. Inilah hakikat safar yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni safar bagian dari azab, sehingga dengan safar itu akan muncul sifat asli kita. Karena itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau ada rekomendasi tentang seseorang, maka Umar di antara pertanyaan kepada orang yang merekomendasikan ini, apakah engkau pernah bersafar dengannya? Kalau engkau pernah bersafar dengannya, berarti engkau benar-benar bisa merekomendasikannya. Karena dalam safar itu, perangai akhlak sebenarnya akan muncul. Tetapi, kalau belum pernah bersafar, bisa jadi kita tertipu. Sehingga kita merekomendasikan orang, padahal kita tidak tahu hakikat dia sebenarnya. Kelihatan orang baik, bisa jadi tidak seperti yang direkomendasikan. Nah, karena itu, semoga perjalanan safar kita membuat kita melatih diri kita berakhlak yang lebih baik, bahkan setelah pulang dari safar, akhlak kita mengalami peningkatan. Nah, karena hakikat safar yang seperti itulah, makanya Allah Ta'ala ketika menjelaskan tentang haji, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Ta'ala berfirman, "Fatazawwadu." Ketika haji ini safar yang sangat istimewa dalam menyempurnakan rukun Islam. Allah Ta'ala mengingatkan orang yang berpergian untuk haji, fatazawwadu, berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa, wattaqun ya ulil albab. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Kita harus berbekal. Dan bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Memang kita menyiapkan untuk safar kita, pakaian kita, makanan kita, minuman kita, untuk istirahat kita. Sehingga di pesawat kita mungkin membawa bantal leher untuk supaya kita nyaman. Atau bahkan mungkin supaya lebih nyaman ada yang mengupgrade ke kelas bisnis. Kemudian membawa makanan-makanan kesukaan yang bisa dibawa ke kabin dan lain sebagainya. Itu bekal yang sangat baik. Tetapi ada bekal yang lebih baik dari itu. Sebaik-baiknya bekal. Dan ternyata bekal itu adalah takwa. Takwa dalam arti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena inilah bekal yang terbaik yang akan memudahkan safar dan tujuan safar yang kita lakukan. Adapun bekal-bekal yang lain bermanfaat. Tetapi yang lebih bermanfaat bekal adalah takwa. Sehingga kita bersiap-siap untuk menunaikan safar, artinya kita menyiapkan bekal. Di antara yang kita siapkan adalah takwa. Sebelum melakukan perjalanan umroh kita coba perbaiki sholat kita perbaiki zikir kita perbaiki bacaan Al-Quran kita
kita perbaiki. Bagi kita yang masih memiliki orang tua, bakti kita kepada orang tua. Kita perbaiki diri kita, perbaiki ketakwaan kita, karena ini akan jadi bekal kita ketika kita safar. Yang akan bermanfaat selama kita safar sampai kita kembali lagi ke tempat kita. Dan bekal inilah yang akan senantiasa kita gunakan dalam perjalanan ini. Inilah persiapan safar yang terbaik. Kemudian, yang ingin saya sampaikan dalam nasihat safar ini juga terkait dengan adab-adab safar. Adab-adab safar ini sangat banyak, namun saya sampaikan di kesempatan kita yang singkat ini beberapa di antara. Adab safar yang pertama yang ingin saya ingatkan, yakni senjata seorang muslim, yakni doa. Karena ketika kita safar, walaupun kita sudah menyiapkan bekal sebaik-baik yang kita bisa siapkan, tetapi kita tidak mengetahui ada rintangan apa dalam safar ini, ada ujian apa dalam safar ini. Bisa jadi yang kita siapkan ini kurang, baik manfaatnya atau jumlahnya. Atau bisa jadi yang kita anggap bekal kita ini ala kadarnya, tetapi ternyata dicukupkan. Bahkan bisa kembali dengan membawa sisa-sisa bekal kita. Karena itu di dalam Al-Quran, surah Ghafir, atau disebut juga surah Mu'min, ayat ke-60, Allah Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah menyeru kita untuk meminta kepadanya. Ud'uni, mintalah padaku, kata Allah. Astajib lakum. Niscaya akan dikabulkan. Kita diperintahkan untuk banyak meminta kepada Allah. Dan orang yang paling bertakwa, yang sudah menyiapkan bekal sebaik-baiknya adalah orang yang paling merasa kurang. Sehingga dia membutuhkan yang akan mencukupinya, yakni Allah. Karena itu, ia akan senantiasa banyak berdoa. Minta kepada Allah. Minta kemudahan. Minta dijauhkan dari mara bahaya. Minta dipendekkan jarak yang jauh sehingga berasa dekat. Minta dikuatkan. Bahkan dia akan meminta banyak hal. Baik terkait dengan perjalanan safarnya maupun untuk kehidupannya secara umum. Apalagi ketika orang bersafar, kata Nabi kita Muhammad SAW, salah ada 3. Da'awat, doa mustajabah yang akan dikabulkan. La syakka fihinna, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan, yang tidak ada keraguan. Artinya tidak ada keraguan bahwa 3 kondisi ini akan menyebabkan dikabulkannya doa. Yang pertama, dakwatul madlum. Doanya orang terzolimi. Dan di antara 3 kondisi itu yang kedua, yang terkait dengan yang akan kita lakukan insya Allah di awal Ramadan, yakni safar. Wa da'watul musafir, yakni doanya musafir. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan juga doa orang tua terhadap anak. Di manasik kemarin sudah disebutkan bahwa orang yang menyambut panggilan Allah untuk beribadah umrah, Allah berjanji akan mengabulkan doanya, permintaan.
Dan ternyata kita karena berasal dari Indonesia harus safar untuk memenuhi panggilan Allah ini. Maka safarnya sendiri adalah sebab dikabulkannya doa. Sehingga terkumpul banyak faktor terkabulnya doa. Karena itu orang yang safar, apalagi safar untuk umroh, maka akan rugi kalau ia tidak banyak berdoa. Baik doa dalam perjalanan, untuk perjalanannya, supaya tujuannya tercapai, umrohnya diterima oleh Allah, mendapatkan ganjaran, diampuni dosa, diangkat derajat, kemudian dikembalikan kembali pengorbanannya untuk umroh ini, dan dimudahkannya kehidupan di dunia, dan dimudahkan masuk ke dalam surga. Tapi dia juga bisa berdoa banyak hal, mendoakan pasangannya, mendoakan anak-anaknya, mendoakan kaum muslimin, apalagi yang tertindas, kita memperbanyak doa kita. Ini adab safar yang pertama yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kemudian yang berikutnya, banyak bertobat. Karena Allah berfirman, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffar. Karena Allah itu Maha Pengampun. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallah, inilah astagfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min sab'ina marrah." Demi Allah, aku sungguh beristighfar, mohon ampun pada Allah dan bertobat padanya sehari lebih dari 70 kali. Dalam hadis riwayat Bukhari. Apalagi ketika kita safar, kita ini membutuhkan pertolongan Allah. Dan di antara sebab datangnya pertolongan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, yakni dengan banyak bertobat. Dengan mengingat dosa-dosa kita, menyesalinya, memohon ampun kepadanya, berniat untuk sekuat-kuatnya tidak mengulangi kembali. Kita bertobat kepada Allah. Sehingga di dalam Al-Quran tadi surat Nuh, di mana kelanjutannya orang yang bertobat maka akan mendapatkan rahmat Allah. Yursilis sama alaikum midrar. Allah sampai turunkan hujan dari langit. Kalau orang beristighfar, mohon ampun kepada Allah, turun rahmat Allah. Sampai dengan istighfar itu rahmat yang luas, seperti hujan aja bisa turun. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah tambahkan dengan istighfar itu harta. Allah tambahkan harta. Wa banin. Bahkan Allah berikan keturunan. Sehingga di antara jawaban para ulama, di antaranya Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, bagaimana supaya kita memiliki harta yang cukup? Beliau banyak beristighfar. Ada yang bertanya kepada beliau belum memiliki anak. Jawaban beliau banyak beristighfar. Kenapa? Karena istighfar, apalagi dalam perjalanan safar, menyebabkan rahmat Allah turun. Pertolongan Allah turun. Kemudahan dari Allah turun. Bagi orang-orang yang banyak beristighfar, bahkan Allah akan tambahkan harta. Allah berikan harta, berikan keturunan. Maka kesempatan kita ketika kita ingin kemudahan, pertolongan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, yakni kita memperbanyak mengingat dosa kita ketika safar ini dan memohon ampunan pada Allah. Kemudian kita percepat di antara adab safar di kesempatan malam hari ini yang ingin Anda sampaikan, yakni mencari teman safar yang baik.
Karena Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Kita bersafar bersama-sama, saling membantu, dan berusaha memberikan kebaikan kepada sesama teman-teman safar kita. Sehingga kita menjadi teman safar yang terbaik, yang bisa memberikan maslahat, kemudahan, bukan malah membuat orang sulit atau membuat orang kesal. Kita berusaha menjadi teman safar yang baik. Insya Allah kita bisa bersafar bersama, memberikan kebaikan bersama, dan membuat perjalanan ini menjadi lebih mudah dan lebih indah. Nabi SAW juga bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu mengikuti atau tergantung agama kawannya, termasuk kawan safarnya. Karena itu, hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai kawan dekat, termasuk kawan dalam bersafar. Jadi kita ini ada motivasi. Dalam safar ini, kita berusaha mencari teman yang baik. Alhamdulillah, kita sudah bertemu kemarin, sebagian di antara kita secara langsung, dan sebagian lagi secara online. Insya Allah nanti dalam perjalanan safar kita akan bersama-sama bertemu secara langsung fisik. Kita sudah saling mengenal, kita tambah mengenal, dan kita berusaha memberikan kebaikan, menjadi teman safar yang terbaik. Karena teman kita dalam beribadah, ini diantaranya bisa menolong kita pada hari kiamat. Karena diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika orang sudah mendapatkan keputusan Allah, ada yang dibawa ke neraka, ada yang dibawa ke surga, maka ketika orang-orang sudah menginjakan kakinya di surga, dia akan teringat kepada teman-temannya yang pernah beribadah bersama. Apalagi ibadah umrah, ibadah yang istimewa. Dia akan teringat temannya. Dulu ia berjalan bersama denganku untuk berumrah, tapi aku tidak melihat dia ada di dalam surga. Karena nanti penduduk surga akan saling mengenali dan teringat dengan teman-temannya. Maka dia berdoa kepada Allah, ternyata temannya ini ada di dalam neraka. Ada yang dibakar di betisnya, ada yang di lututnya. Maka dia meminta kepada Allah agar menyelamatkan orang yang pernah beribadah bersama. Maka Allah mengabulkan permintaan. Artinya teman ini sangat berpengaruh untuk kebahagiaan kita, hidup kita di akhirat, dan juga di dunia. Karena itu, semoga perjalanan umrah kita ini membuat pertemanan kita menjadi semakin baik. Kita saling mengenal, berbuat baik, yang semoga terbawa sampai nanti kita bisa berkumpul bersama di surga. Kemudian di antara adab safar yang lain, tidak bersendirian dalam safar. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-raqibu syaitan, wa-raqibani syaitana, wasalah satu rakbun." Orang yang berkendara sendirian itu setan. Yang berkendara berdua juga setan. Dan yang bertiga itulah rombongan. Itulah kendaraan yang benar. Artinya apa? Dalam perjalanan kita ini, kita bersama-sama dan berusaha untuk tidak memisahkan diri. Kita saling menunggu. Ketika ada di antara teman perjalanan kita ini ada uzur, mungkin yang mau ke toilet atau kelelahan, yang lain menunggu. Kita bersama. Kita berangkat bersama dari tanah air untuk beribadah untuk safar ini. Insya Allah kita berusaha agar pulang juga bersama.
Juga saya nasihatkan ketika nanti di sana misalnya ibu-ibu ya bersama suaminya ketika ke masjid, apalagi di Madinah, pintunya sudah berbeda. Kalau berdua nanti terpisah sendiri-sendiri. Akan lebih baik kalau misalnya berjanji bersama ke masjid. Karena ketika bersama ini justru yang lebih baik. Setan akan jauh dari orang-orang yang bepergian, tidak sendirian, tidak berdua, tapi bersama-sama. Bahkan banyak kemudahan yang didapatkan. Di antaranya misalnya ketika ke masjid, hendak ke toilet, tempatnya ada yang jaga. Tempatnya ada yang jaga, ada yang menunggu. Ada yang membantu ketika memiliki hajat atau keperluan, insya Allah. Karena itu diusahakan ketika kita safar nanti kita bersama. Kalau bisa ke masjid kita bersama. Ketika ada hal-hal yang membuat kita harus menunggu, kita bersabar menunggu. Karena kita ingin bersama. Kemudian di antara adab safar yang berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata yang artinya saja biasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpamitan kepada kami sebelum safar. Kemudian membaca doa Astaudiyallah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan penutup amalanmu. Jadi kita berpamitan kepada keluarga. Ketika kita hendak safar, apalagi untuk umroh, kita sampaikan bahwa kita akan melakukan perjalanan umroh. Apalagi kalau ada orang tua, datangi orang tua, izin kepada mereka, mengabarkan, minta doanya. Dan kita pun mendoakan seperti doa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah jadi keberkahan. Kemudian yang terakhir, di waktu yang singkat ini, dalam safar ini, kita pasti akan mendapatkan azab. Karena tadi disebutkan, safar itu bagian dari azab. Di mana kita kesulitan makan, kesulitan minum. Tidak seperti biasa. Tidur pun sama. Tidak nyenyak seperti di rumah. Senyenyak di rumah. Alhamdulillah bisa nyenyak, tetapi tetap tidak akan mengalahkan kualitas tidur di rumah. Karena itu Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Artinya kita berusaha menghadapi kesulitan-kesulitan safar ini dengan kesabaran. Karena pahalanya tanpa batas. Bahkan ketika sabar akan mendatangkan pertolongan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan Allah. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Sabar juga akan membuat datang pertolongan Allah ketika kita mengalami kesulitan. Makna sabar menahan diri lisan kita untuk berucap, mencela, apalagi mencela apa yang terjadi, yang Allah takdirkan buat kita. Terima apa yang kita alami walaupun tidak nyaman bagi kita sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita dalam perjalanan ini. Bisa jadi untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita selama kita sabar. Maka yang kita alami ini insya Allah walaupun membuat kita tidak nyaman, ada yang membuat kita tidak nyaman, ada yang membuat kita menunggu, atau bisa jadi membuat kita lelah. Tetapi ketika kita sabar, itu akan menjadi kafarat dosa-dosa kita, akan menyebabkan terangkatnya derajat kita, dan pahala yang tanpa batas. Bapak dan Ibu jamaah Namira yang semoga dimuliakan oleh Allah, banyak adab-adab safar yang lainnya. Namun di kesempatan yang singkat kita di malam hari ini kita cukupkan beberapa di antaranya yang insya Allah ini juga akan senantiasa kita saling mengingatkan dalam perjalanan safar kita. Semoga Allah mudahkan perjalanan kita
dan juga Allah mudahkan kita kembali dengan membawa pahala dan ajal ganjaran yang berlipat ganda. Ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Eko, silakan. Barakallahu fiq, jazakallah khairan Ustaz Abu Lukman. Sangat bermanfaat untuk kita semua. Demikian kajian prakeberangkatan sesi satu kali ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan ada kajian prakeberangkatan sesi 2. Jadwalnya nanti insya Allah akan di-share di grup keberangkatan. Sekali lagi, jazakumullah khair pada Ustadz Abu Lukman dan sahabat Namira yang sudah menyimak hingga akhir acara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.